Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Senang rasanya kita berjumpa kembali di sesi video saya kali ini. Nah, kali ini saya akan menjawab pertanyaan teman-teman yang sudah saya persilahkan teman-teman untuk bertanya pada Instastory saya di @muklismarsal. Namun sebelumnya saya ingin mengingatkan kepada teman-teman yang belum membeli buku ini, buku Selawatin Aja, masih ada kesempatan untuk bisa membelinya. Silahkan Anda beli di toko buku Gramedia yang sudah tersedia di seluruh Indonesia, ya, sudah tersebar. Anda juga bisa membelinya di online shop seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak dan sebagainya. Dan teman-teman yang ada di luar negeri, dimanapun berada, di Malaysia, Singapura, Brunei, ada yang di Australia, di Jepang, Hong Kong, Taiwan, Macau, di Saudi, di Mesir, di mana saja teman-teman bisa mendapatkan buku ini, tapi bukan berupa e-book ya, bukan berupa buku ya, tapi berupa e-book. E-book itu adalah electronic book yang mana bukunya nanti kita bisa baca lewat handphone. Jadi baca bukunya lewat handphone aja, tinggal di-download aja filenya, bukunya, ya, dibeli e-booknya dengan cara mendownload filenya. Nanti file daripada e-book itu akan saya share linknya, link untuk mendownloadnya di bawah video ini pada kolom deskripsi ya. Oke teman-teman, jangan lupa juga untuk di follow Instagram saya di sini agar teman-teman bisa mendapatkan informasi. Kadang-kadang kan informasi yang saya share itu tidak selalu di YouTube juga, tidak semua. Jadi ada beberapa informasi atau banyak informasi yang saya share di Instagram tapi tidak saya share di YouTube. Jadi teman-teman bisa langsung follow Instagram saya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi tentang apa saja yang berkaitan dengan sholawat. Oke, tadi saya membuat Instastory untuk meminta teman-teman bertanya apa saja, dan pertanyaannya saya akan jawab lewat lewat video ini. Oke, pertanyaan pertama kita langsung aja ya. Dari siapa? Mbak Debies dari Mbak Debies ya. Pertanyaannya, selawat Nabi bagusnya dibaca kapan Ustadz? Kalau selawat Nabi itu bagusnya dibaca ya kapan saja. Tapi kalau waktu yang bagus, yang sangat mustajab untuk berdoa adalah pada sepertiga malam, di tengah malam. Jadi teman-teman, bersalawatlah di tengah malam. Setelah sholat tahajud, salawatlah sampai subuh. Insya Allah doa salawat yang kita panjatkan pada waktu itu adalah waktu yang mustajab, sangat mustajab ya. Nah, tapi bukan berarti hanya boleh bersalawat pada waktu itu saja. Kapanpun bersalawat, waktu bekerja, waktu di mobil, waktu berkendara, sambil menjelang tidur, bersalawat saja sebanyak-banyaknya. Insya Allah kita akan diberikan banyak rahmat dan keberkahan oleh Allah SWT. Begitu ya Mbak Debies. Kemudian dari Inekeva04, apa pertanyaannya? Ingin lunas semua hutang Ustadz, ingin hidup bebas hutang. Ya, kalau Anda ingin seperti itu ya udah banyak saja bersalawat. Bersalawatlah minimal 25.000 satu hari. Kalau utang-utangnya banyak ya, 25.000 sehari. Dengan lafaz salawat yang sangat singkat saja, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, begitu. Dan jangan lupa ibadah wajibnya, salat fardu di awal waktu, dan ibadah-ibadah yang lainnya ditingkatkan. Jangan hanya mengandalkan salawat saja, biar kita ini banyak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu jawaban saya ya. Kemudian dari Mbak Sarah Fat LQ8. Pertanyaannya, kalau sambil masak kan pegang tangan kanan memasak, tapi sambil zikir digital pegang tangan kiri, itu gimana? Jadi mungkin kalau teman-teman yang beraktivitas kan misalnya begini. Oke. Saya kan punya tasbih ya. Kalau saya beraktivitas misalnya mencuci piring atau apa yang mengharuskan menggunakan dua tangan, kan tidak mungkin saya harus menggunakan ini ya. Jadi bagaimana cara menghitung salawatnya apabila kita sambil beraktivitas tapi ingin bersalawat gitu? Jadi gampangnya menggunakan timer aja atau waktu aja. Kita hitung memakai ini, dalam 1 menit kita itu bisa dapat salawat Jibril misalnya berapa banyak.
Saya kasih contoh, misalnya dalam 1 menit saya dapat 100 kali selawat Jibril. Ini contoh ya, misalnya aja ya. Jadi misalnya saya sedang beraktivitas, lagi nyetrika baju misalnya. Saya lihat jam, oh sekarang sudah jam 8 pagi misalnya kan. Udah, nggak taunya setelah selesai aktivitas menyetrika baju, saya ingin menghitung salawat saya yang tadi berapa banyak. Ternyata saya selesai menyetrika baju jam 9. Berarti kan 1 jam, mulai dari jam 8 sampai jam 9, 1 jam kan. Jadi 1 jam itu sama dengan berapa menit? 60 menit. 60 menit dikali 100, berarti 6.000 salawat Jibril. Jadi gitu aja caranya. Jadi tidak harus kita menggunakan ini, tapi kita bisa juga menggunakan timer ataupun waktu, tinggal dikalikan saja. Gitu ya caranya. Mudah-mudahan teman-teman yang lain dan Mbak Syarah sudah bisa paham dan bisa mempraktikkan ini, oke? Kemudian Nur Fatin Nabi. Bolehkah kita salawatkan orang jika kita menyukainya? Boleh. Ya, jangankan kalau kita menyukainya, misalnya kalau kita ingin agar misalnya kita didatangi oleh beliau, kita ditelepon pun boleh, bisa juga. Karena saya sudah pernah praktek dan videonya sudah pernah saya share di channel ini. Saya mengisahkan waktu itu saya ingin sekali agar teman saya ini menelpon saya, tapi saya kalau bilang sama dia kan malu gitu kan, jadi saya salawatin aja, nggak taunya nggak berapa lama dia nelfon. Nah itu ya teman-teman ya. Kemudian dari Mbak Nilam Sari ya, Mbak Nilam Sari ya, pertanyaannya, selawat apa yang dibaca untuk pelancar rezeki selain selawat apalagi yang harus dilakukan? Selawat apa yang dibaca untuk memperlancar rezeki? Sebenarnya semua salawat itu kalau kita baca pasti memperlancar rezeki. Salawat apa saja, termasuk salawat Munjiah, Nariyah, salawat Jibril, salawat Sajaratun Nuqud, Sajaratun Nuqud atau salawat Nabi, mau salawat Fatih, salawat apa saja itu adalah kita akan mendapatkan keberkahan yang banyak, diantaranya rezeki kita pasti dimudahkan. Jadi tidak pandang bulu, mau salawat apa saja boleh. Kemudian selain sholawat apalagi yang harus dilakukan, yaitu menjaga sholat di awal waktu. Bagi perempuan di rumah nggak apa-apa, tapi bagi laki-laki yang harus diperhatikan adalah menjaga sholat di awal waktu di masjid secara berjamaah, jangan sampai ditinggalkan. Kemudian setelah itu menjaga amal-amal yang lain, memperbanyak sedekah, bersedekah di kala subuh hari, itu juga termasuk memperlancar rezeki. Kemudian sholat tahajud, sholat duha, puasa, sunnah gitu. Jadi memang kita tidak bisa maksimal untuk semua amal, tapi minimal kita ada bagian-bagian tertentu yang ekstrim. Misalnya kalau misalnya salawatnya nggak bisa ekstrim, tapi sedekahnya ekstrim. Misalnya kalau salawatnya hanya mampu 5.000 satu hari, tapi karena dia cuma mampu 5.000 satu hari, ya sedekahnya bisa sampai 7 juta per bulan atau 10 juta per bulan. Ada juga yang mampu 10 juta per hari gitu. Itu luar biasa. Jadi ada hal-hal yang memang kita lebih tinggi amalnya di satu sisi, tapi mungkin di sisi yang lain nggak bisa. Ada orang yang mungkin bangun tahajudnya susah, tapi dia bisa bersalawat satu hari 25.000 ditambah dengan sedekah satu hari, misalnya per harinya rata-rata 100.000, itu luar biasa. Ada orang yang nggak mampu sedekah banyak ya, mungkin sedekahnya hanya 1.000, tapi dia mampu berselawat banyak 25.000, ditambah sholat tahajudnya banyak juga, setiap hari nggak pernah tinggal, tambah sholat berjamaahnya nggak pernah tinggal, banyak membantu orang. Nah itu luar biasa gitu. Tapi untuk hal-hal yang wajib seperti sholat berjamaah di awal waktu itu nggak ada tawar menawar loh. Itu nggak bisa saya nggak bisa sholat berjamaah ke masjid, ya minimal saya salawat yang banyak, nggak bisa, karena itu wajib. Ya perkara yang wajib nggak ada tawar menawar, tapi kalau perkara yang sunnah itu masih bisa tawar menawar. Oh saya nggak bisa tahajud tapi saya sedekah aja, itu bisa. Atau saya nggak bisa salawat banyak tapi saya sedekah banyak, itu bisa. Tapi kalau untuk perkara yang wajib, oh saya nggak bisa berjamaah, saya sedekah yang banyak aja deh, itu nggak bisa. Ya tidak ada tawar menawar untuk perkara hal-hal yang wajib. Oh saya belum bisa menutup aurat tapi saya nggak usah berdusta aja lah, saya berkata jujur, itu nggak bisa juga. Hal yang wajib itu perkara yang memang harus dilakukan, tidak ada tawar menawar untuk itu. Begitu ya, harus dipahami. Dari
Kemudian Mbak Diah Ayu ya, pertanyaan berikutnya dari Mbak Diah Ayu. Ketika prihatin dengan kerjaan suami juga perbanyak salawat ya Ustadz. Iya betul. Kalau kita sebetulnya doa seorang istri adalah doa yang sangat makbul. Doa istri adalah doa yang sangat makbul. Jadi ada ulama yang mengatakan bahwa istri yang soleha itu lebih lebih baik daripada 70 wali. Bayangkan satu wali Allah saja itu kalau dia berdoa luar biasa makbul doanya, apalagi lah 70 wali. Nah istri yang soleha itu setara dengan 70 wali begitu. Tapi bagaimana kriteria seorang istri yang soleha kan banyak orang yang tidak tahu. Jadi kalau istri yang soleha itu ya dia tidak suka bergunjing ke tetangga, tidak suka menggosip atau gibah. Senangnya ya memperbanyak amal di rumah. Kalau istri yang soleha itulah senang berdiam diri dalam rumah, taat pada suami, apapun yang dikatakan suami patuh pada suaminya. Nah, kemudian melayani suami dengan bagus, mendoakan keluarga, menjaga harkat dan martabat keluarga. Itu istri yang soleha seperti itu, menutup auratnya, menjaga auratnya. Bahkan istri yang soleha itulah dia menawarkan diri untuk suaminya, menjelang tidur menawarkan diri gitu. Bagaimana agar suaminya selalu ridho pada dia, itu kalau istri soleha seperti itu. Oke, pertanyaan yang berikutnya, bagaimana caranya dari Mbak N ya, sebentar ya, dari Mbak tadi siapa ini? Dari Mbak N Sari 2 ya. Bagaimana caranya mengamalkan salawat dengan benar? Sedekah haruskah berupa uang? Yang namanya sedekah itu tidak uang, tapi kalau infak harus uang. Tapi kalau sedekah itu bisa senyuman pun itu sedekah namanya. Oke? Tapi jangan jadikan itu dalil sebagai misalnya Anda sudah berpenghasilan 1 miliar per bulan. Oh, saya nggak mau sedekah uang deh, saya hanya mau sedekah senyuman aja. Nggak bisa begitu, itu yang namanya pelit, bakhil. Orang yang bakhil itu dibenci Allah. Tapi kalau memang Anda tidak punya apa-apa, ya udah sedekah saja apa yang mampu. Misalnya cuma punya air minum untuk ngasih minuman kepada orang-orang yang lewat, atau misalnya lagi ada orang yang merenovasi masjid. Kita mau sedekah uang nggak bisa, tapi kita bisa kasih misalnya bikin teh atau bikin kopi, antarkan ke sana, itu sedekah gitu ya. Atau misalnya kita lihat kucing yang kelaparan, kita kasih apa yang kita ada di rumah, ikan 1 ekor, udah kasih aja, itu namanya sedekah, 1 ekor ikan untuk kucing begitu ya. Jadi sedekah itu tidak harus uang, apa saja bisa. Tetapi kayak yang namanya infak itu adalah uang, tidak bisa diganti dengan yang lain. Oke. Jadi kemudian bagaimana caranya mengamalkan salawat dengan benar? Sebenarnya tidak ada cara khusus untuk mengamalkan salawat ya. Jadi salawat itu adalah amal yang pasti diterima. Ya, mengamalkannya di kamar, mengamalkannya sambil mau tiduran boleh, mengamalkannya ketika santai duduk-duduk boleh, ketika di dalam kendaraan boleh, itu tidak masalah. Dan shalawat yang kita panjatkan pasti diterima. Memang seharusnya begitu. Kita ini kan diperintahkan Allah untuk berzikir, untuk bersalawat setiap saat dan keadaan, agar hati kita ini tidak kotor. Makanya kita dianjurkan berzikir dimanapun, mengingat Allah lah di dalam keadaan kesempatan apapun juga, di mana dan kapan saja. Kalau kita misalnya ini tidak ada kegiatan, lalu kita mendengar musik, lalu kita bergibah, itu kan perbuatan yang sia-sia. Lebih mending kita tidak ada kegiatan, ya udah bersalawat yang banyak, kita dapat berkah, kita dicucuri rahmat oleh Allah SWT. Nah begitu. Namun kalau kita mempunyai banyak waktu, kita berada di atas sajadah, ya boleh bersalawat. Itu awal mulanya kita harus bertawasul dulu, kirim Al-Fatihah kepada baginda Rasulullah. Mau kirim Al-Fatihah kepada saya pun boleh, atau ke guru-guru yang lain pun boleh, silakan. Tapi kalau Anda misalnya tidak bertawasul, bukan berarti salawat Anda tidak diterima, salawat Anda tidak sah, bukan begitu. Oke? Jadi tidak ada aturan baku untuk bersalawat. Baca saja Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, itu sudah sah itu salawatnya. Oh, saya jangan ada pemikiran seperti ini. Oh, kalau saya belum baca tawasul, saya takut nggak diterima nanti. Bukan begitu. Atau saya ini kan banyak dosa ini. Saya kemarin bermaksiat. Apakah saya bersalawat dibolehkan? Jangan pula
Tidak ada aturan kalau orang bermaksiat tidak boleh salawat atau tidak diterima salawatnya, tidak ada. Semua, bahkan justru orang-orang yang banyak dosa dianjurkan banyak bersalawat agar dosa-dosanya diampuni Allah dan agar mendapatkan syafaat di yaumil kiamah nanti, mendapatkan pertolongan dari Rasulullah SAW. Bayangkan kita pendosa nih, udah pendosa nggak mau salawat lagi, bagaimana Rasulullah mau memberikan syafaat dan pertolongan kepada kita? Tapi kalau kita pendosa banyak, kita banyak bersalawat, nanti kita mau dimasukkan ke neraka, akhirnya datanglah Rasulullah, ini ya Allah, ini dia dulu orang hamba yang selalu bersalawat kepadaku, aku mohon jangan masukkan dia dalam surga, aku berikan syafaat kepada dia. Akhirnya tidak jadi. Gitu ya teman-teman ya. Oke, pertanyaan yang berikutnya. Dari hijabi polka ya. Pak Ustadz, boleh kalau salawatin seseorang biar jadi jodoh kita? Boleh nggak? Boleh. Tadi sudah saya jawab ya. Kalau mensalawatin orang yang kita suka, mensalawatin seseorang agar jadi jodoh kita, boleh. Oke? Bisa aja. Dari Mbak ini Aprilia 5480 ya. Bagaimana caranya biar selalu istiqomah bersalawat? Bagaimana caranya? Kadang-kadang memang iman seseorang itu naik turun ya. Jadi itulah gunanya saya membuat channel ini agar selalu sering ditonton, agar semangat semua orang, semangat teman-teman tidak luntur, tidak goyah. Kalau kita selalu melihat testimoni cerita-cerita orang yang gemar bersalawat, cerita-cerita kesuksesan orang yang mendapatkan pertolongan Allah SWT dengan salawat, insya Allah kita pun akan selalu naik jazbahnya, naik semangatnya untuk bersalawat. Begitu. Jadi kalau teman-teman yang agak kurang semangat, ya tonton channel ini. Lihat testimoni-testimoni saya yang lama-lama, yang dulu-dulu yang belum pernah ditonton, atau yang sudah ditonton tapi ditonton berulang-ulang pun boleh. Dan kemudian carilah pergaulan orang-orang yang soleh. Jangan bergaul dengan orang-orang yang memang tidak menjaga sholat, orang-orang yang selalu berkata kotor, orang-orang yang selalu tidak jujur, orang-orang yang pokoknya jangan, hindari bergaul dengan orang-orang seperti itu, karena itu akan mempengaruhi kita. Apapun tindakan kebaikan yang kita lakukan, kalau kita bergaul dengan seperti itu, kita akan selalu dicemooh, dicaci, diejek, dibully gitu. Jadi ya mendingan jaga jarak, jaga pergaulan dengan orang-orang yang kurang baik, dengan orang-orang yang tidak taat. Bergaulah sangat akrab boleh kalau orang-orangnya orang yang taat. Tapi kalau untuk sekedar berteman, boleh-boleh saja. Atau kita berteman, bergaul dengan mereka dengan niat kita dakwah, kita menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar, kita menyampaikan kebenaran, bagaimana agar mereka juga menjadi orang yang rajin bersalawat, menjaga sholat, rajin beribadah, itu boleh. Tapi kalau kita bergaul mengikuti tren mereka, mengikuti gaya hidup mereka, itu tidak boleh. Kita bergaul dengan orang yang tidak menjaga sholat, orang yang kurang beriman, dengan tujuan kita menyampaikan agama, kita mendakwahkan agama agar mereka ikut dengan cara Nabi, dengan cara amal-amal soleh begitu. Ngerti ya? Kemudian saya dari Mbak Endang Sri 88, oke? Endang Sri 88. Assalamualaikum, bolehkah masa nifas 3 bulan boleh sholat? Terima kasih. Selama masa nifas nggak boleh sholat, ya? Atau tidak boleh. Kalau nifas ya, nifas kalau masih ada nifasnya ya tidak boleh sholat. Tapi kalau sudah selesai nifas ya silakan. Dan kemudian selama Anda tidak bisa sholat, tidak bisa ibadah yang lain, silakan memperbanyak salawat ketika Anda haid dan nifas. Semoga Allah SWT memberikan ganjaran terbaik atas amal-amal soleh Anda. Oke ya. Kemudian Mbak Nurul _Emir 7. Oke, ini dari Mbak Nurul _ Emir 17 ya. Saya bacakan pertanyaannya. Boleh nggak kalau salawatnya salawat Jibril? Boleh ya. Kan saya mengajarkan salawat Jibril, jadi nggak ada yang nggak boleh ya. Kemudian dari apa nih? Justip Prabuja. Justip Prabuja itu ya. Pertanyaannya, Shallallahu ala Muhammad dengan salawat apa? Saya merasakan keajaiban. Oh, ini bukan pertanyaan, ini hanya pernyataan, bukan pertanyaan. Shallallahu alaihi wasallam dengan salawat saya merasakan keajaiban. Oh, Masya Allah, luar biasa ya. Dari Jihan _Pandu Z ya.
Yang apa lagi nih? Barakallah Ustaz, mudah-mudahan hajat-hajat kita terkabul melalui pintu salawat. Amin. Amin ya Allah. Ini bukan pertanyaan tapi ini adalah pernyataan. Kemudian dari Tokses ya. Saya harus bagaimana lagi Ustaz? Usaha macet hutang di mana-mana, tolong saya Ustaz bantu. Sangat banyak ya orang yang memberikan pertanyaan kepada saya yang pertanyaannya persis mirip kayak gini di WA pada saat saya siaran live. Jadi saya jelaskan kepada teman-teman ya, sebenarnya kita mengalami kesusahan, malapetaka, kesempitan hidup, itu disebabkan karena dosa-dosa kita terdahulu. Ya, tidak ada kejadian di dunia ini tuh terjadi begitu saja tanpa ada campur tangan Allah. Jadi Allah yang memang sengaja Allah memberikan jalur hidup seperti itu, kesusahan itu kepada kita. Karena apa? Kita pernah berbuat dosa kepada Allah. Mungkin saja kita tidak pernah menzolimi orang atau berbuat tidak senonoh kepada orang, tetapi banyak orang tidak sadar bahwa dirinya telah banyak berbuat dosa kepada Allah sehingga Allah menimpakan kesusahan hidup kepadanya. Nah, bagaimana agar Allah SWT mengembalikan kehidupan kita yang jauh lebih baik, memberikan rahmat yang banyak kepada kita? Kita perbaiki amal-amal. Caranya sudah saya katakan dari tadi. Bagi laki-laki tolong diperbaiki sholatnya di awal waktu di masjid secara berjamaah. Ini tidak ada tawar-menawar, kecuali kalau ada uzur. Uzurnya apa? Boleh laki-laki tidak pergi ke masjid secara berjamaah apabila ada uzur. Uzurnya apa? Misalnya sakit yang sangat parah, ya, tidak memungkinkan dia pergi. Misalnya dia diopname, ya, kan dia tidak bisa, misalnya lemas, nggak bisa jalan, tidak punya tenaga, dan masih ada infus, ya, itu kan tidak mungkin ke masjid orang seperti itu. Ya udah, nggak apa-apa, sholat aja di situ sambil duduk sambil tidur juga boleh sholat, ya. Kemudian dalam perjalanan kan boleh menjamak dan mengkosar sholat, ya, menjamak atau menggabungkan menjamak dan mengkosar sholat itu kan boleh. Nah, jadi tidak wajib kepada orang yang dalam perjalanan jauh itu harus ke masjid. Tapi kalau memang dia bisa pun, ya sangat bagus dia ke masjid, ya. Kemudian misalnya dalam ketakutan di sini misalnya ada peperangan, misalnya kita takut ada bom selalu jatuh, bom, sehingga bom itu kita takut, ketakutan ada bom, ada pistol, ada apa, kita takut keluar rumah, itu boleh tidak ke masjid karena ketakutan, boleh sholat di rumah. Tapi untuk alasan-alasan yang lain tidak boleh. Misalnya ini lagi ada tamu datang, itu bukan alasan untuk meninggalkan sholat berjamaah. Justru kita harus berdakwah. Ketika tamu datang, ya, kita ajak tamunya untuk sholat dulu sama-sama. Nanti setelah sholat pulang dari masjid, kita lanjutkan lagi ngobrolnya. Nah, itu tidak ada tawar-menawar. Misalnya lagi rapat, ada azan berkumandang, lalu nanti bisa diundur. Tidak boleh seperti itu. Tidak ada rukhsah untuk itu. Ya, kalau rapat ya udah dihentikan rapatnya, nanti dilanjutkan lagi begitu. Oke ya teman-teman, ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Itu yang perlu diperbaiki dan amal-amalnya ditingkatkan. Kemudian dari Wanah Visas, apa ini, nggak tahu anunya. Ustaz, bagaimana caranya biar nggak gampang lelah ketika bersalawat? Minta doa kepada Allah. Ya Allah, berikanlah aku tenaga yang kuat, energi yang kuat, agar aku bisa menyelesaikan salawat ini sampai selesai, ya Allah. Nah, bilang begitu. Kemudian, ya, berusaha maksimal mungkin dengan makan makanan yang sehat, bervitamin, begitu. Ya, tidak mungkin kita berdoa untuk meminta kekuatan ibadah tidak dikabulkan Allah. Ya. Dan sebenarnya orang-orang yang bersalawat itu, dia dimudahkan untuk banyak bersalawat itu juga karena Allah izinkan dia untuk banyak bersalawat. Satu hal yang membuat kita mudah diizinkan Allah karena agar kita banyak bersalawat adalah karena Allah memberikan rahmat yang banyak. Allah kasih sayang pada kita. Kalau seandainya kita ini tidak diizinkan oleh Allah untuk banyak bersalawat, maka kita pun tidak mampu bersalawat. Maka kita minta kepada Allah agar Allah memudahkan kita untuk bisa bersalawat dengan banyak. Allah berikan kita keberkahan waktu sehingga waktu kita bersalawat tidak mengganggu aktivitas kita yang lain. Oke?
Kemudian dari Mbak Sari Arfas ya, Sari underscore Arfas ya. Pertanyaannya, apakah boleh salawat sambil tiduran Pak Ustadz? Boleh, tadi sudah jelaskan, boleh sambil tiduran, boleh sambil apa saja, karena salawat itu adalah amal yang pasti diterima. Oke teman-teman, sudah saya jawab semua pertanyaan yang masuk. Oke, lain kali akan saya buat lagi Q&A, question and answer di lain kesempatan. Semoga puas dengan jawaban saya. Silahkan Anda share, teman-teman share video-video ini sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang belum kenal dengan amal salawat, sehingga mereka juga tergugah hatinya untuk bersalawat. Semoga saja teman-teman yang men-share video ini juga nanti bisa mendapatkan amal jariah ya, amal solehnya tetap mendapatkan ganjaran pahala sampai bila-bila masa, sampai yaumil kiamah. Oke, teman-teman, nantikan video-video saya berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.